Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi buat yang sudah mampir di channel kami ini. Semoga selalu sehat dan semua usaha yang akan Anda jalankan semoga selalu lancar dan punya hasil yang memuaskan. Amin. Saat ini kami akan menyampaikan cara memanfaatkan peluang usaha yang berada di sekitar Anda. Di cara memanfaatkan peluang usaha yang berada di sekitar Anda. Dewasa ini banyak orang yang berpikir-pikir tentang apa saja ya jenis usaha yang mau dijalankan untuk menghasilkan uang sehingga segala kebutuhan dapat dipenuhi. Pertanyaan seperti ini juga sangat sering muncul oleh orang-orang yang ingin berusaha tapi tidak tahu usaha apa yang mau dijalankan. Untuk mengetahui jawaban dari hal-hal pertanyaan yang selalu muncul pada pikiran Anda tersebut di atas, kami di sini ada solusi. Dan coba saksikan video ini sampai selesai. Tapi terlebih dahulu bantu juga untuk subscribe channel ini supaya kami tetap semangat untuk mengembangkan channel ini. Baiklah, kita masuk ke pokok persoalan. Peluang bisnis atau peluang usaha apakah yang cocok untuk saya saat ini? Nah, jadi untuk menentukan peluang bisnis tersebut, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Satu, yang paling penting terlebih dahulu, Anda lihat Anda sekarang berada di mana. Lihat kebutuhan apa saja yang selalu diperlukan orang di tempat sekitar Anda berdomisili. Pertama, kita lihat di mana Anda berdomisili. Satu, seandainya berdomisili di dekat kampus. Apabila Anda berdomisili di dekat kampus, tentu lebih banyak berhubungan dengan mahasiswa. Coba Anda lihat terlebih dahulu apa-apa saja kebutuhan dari seorang mahasiswa. Contoh, satu, tempat kos atau tempat tinggal mahasiswa. Mahasiswa tersebut pasti membutuhkan tempat tinggal. Berarti Anda usahakan bagaimana cara membuat bisnis rumah kos yang mana harga sewanya terjangkau untuk tinggal seorang mahasiswa. Yang kedua, fotokopi. Setiap mahasiswa pasti membutuhkan fotokopi dari tugas-tugas yang diberikan dosennya. Berarti Anda juga cocok untuk membangun bisnis fotokopi. 3. Bengkel. Hampir setiap mahasiswa tersebut mungkin memiliki kendaraan. Jadi di sini Anda juga berpotensi untuk mendirikan bengkel Honda ataupun bengkel mobil sekali. Yang keempat, kafe. Biasanya mahasiswa suka jajan dan selalu ngumpul-ngumpul di kafe. Jadi bisnis kafe ini sangat cocok Anda bangun apabila Anda berdomisili di seputaran kampus. Yang kelima, rumah makan. Di kampus biasanya beribu-ribu aktivitas yang dilakukan oleh warga kampus. Pada setiap orang tersebut butuh makan. Jadi rumah makan juga prospek Anda dirikan apabila Anda berdomisili di seputaran kampus. Nomor 6, bisnis transportasi. Biasanya untuk transport mahasiswa ke kampus pasti banyak yang menggunakan kendaraan umum. Jadi bisnis memiliki kendaraan umum juga sangat cocok untuk Anda bangun. Yang nomor 2, seandainya Anda berdomisili di desa. Jika Anda berdomisili di desa, Anda juga melihat terlebih dahulu apa-apa saja kegiatan orang di desa. Umpamanya
desa orang banyak berkebun, jadi kebutuhan untuk berkebun harus Anda dukung. Contohnya, satu, pupuk. Pupuk tersebut sangat dibutuhkan sekali bagi orang untuk memupuk tanaman supaya tanamannya subur. Jadi Anda juga bisa memilih sebagai penyedia pupuk untuk para petani. Dua, peralatan kebun. Di samping pupuk yang dibutuhkan oleh petani itu yaitu peralatan untuk berkebun seperti cangkul, parang, linggis, kapak, gergaji, dan lain-lain. Kebutuhan ini juga harus Anda pilih untuk disediakan apabila Anda berdomisili di kampung. Nomor 3, kebutuhan harian. Kebutuhan pokok yang sangat penting bagi petani adalah kebutuhan harian. Jadi di sini kebutuhan harian juga bisa menjadi pilihan untuk Anda sediakan apabila Anda berdomisili di kampung. Yang keempat, bahan bangunan. Kebutuhan bahan bangunan juga sangat banyak dipergunakan oleh masyarakat di kampung. Jadi Anda juga bisa memilih sebagai penyedia bahan bangunan. Nomor 5, bibit tanaman. Bibit tanaman juga sangat prospek Anda sediakan apabila Anda berada di kampung. Biasanya ada bibit tanaman keras seperti bibit mangga, bibit kelapa sawit, bibit karet, dan lain-lain sebagainya. Nomor 6, bibit ikan. Di kampung biasanya banyak kolam masyarakat. Jadi di sini Anda juga bisa memilih bisnis penyedia bibit ikan. Yang nomor 7, petani. Apabila Anda berdomisili di desa, pekerjaan yang paling bagus itu Anda lakukan yaitu bertani. Anda bisa saja menanam tanaman muda seperti bawang, lada, sayur dan lain-lain sebagainya. Dan Anda juga bisa bertanam tanaman tua seperti tanaman jeruk, tanaman cengkeh, tanaman sawit, dan lain-lain sebagainya. Yang penting, setiap apapun kegiatan yang akan Anda lakukan, sebaiknya pelajari terlebih dahulu bagaimana cara mengolahnya supaya hasilnya bisa menjadi baik. Yang nomor 8, beternak. Beternak juga sangat bagus Anda lakukan seperti ada ternak jawi, ada ternak ayam, ada ternak itik, dan lain sebagainya. Pekerjaan peternak ini juga akan mendapatkan keuntungan yang menggiurkan. Berdomisili di dekat pantai. Apabila Anda berdomisili dekat pantai, Anda melihat dulu apa-apa saja kegiatan yang banyak dilakukan orang dekat pantai. Umpamanya, biasanya di dekat pantai itu banyak nelayan. Jadi, sebagai nelayan, biasanya para nelayan tersebut banyak mempergunakan kebutuhan sehari-hari seperti 1, kebutuhan bekal selama melaut. Kita harus mempelajari dulu apa-apa saja kebutuhan para nelayan apabila mereka pergi menangkap ikan ke laut. Jadi di sini kebutuhan harian juga sangat cocok untuk Anda sediakan. Yang kedua, bahan bakar. Biasanya kalau nelayan pergi melaut, mereka butuh bahan bakar. Jadi di sini juga Anda berpotensi untuk sebagai penyedia bahan bakar yang dibutuhkan oleh para nelayan. Yang ketiga, peralatan penangkap ikan.
Peralatan penangkap ikan juga harus dimiliki oleh para nelayan jika pergi melaut. Jadi, Anda di sini juga berpotensi sebagai penyedia alat penangkap ikan. Yang keempat, buka jasa perbaikan kapal. Membuka jasa perbaikan kapal juga sangat bagus Anda lakukan di perkampungan nelayan. Dengan seringnya nelayan pergi melaut, tentu saja kerusakan terhadap kapal bakal sering terjadi, baik terhadap mesin kapal ataupun terhadap bodi kapal tersebut. Nomor 5, pedagang ikan segar. Ikan yang baru didapat oleh para nelayan di pantai biasanya, ikannya segar-segar. Jadi di sini juga Anda berpeluang sebagai pedagang ikan segar. Pekerjaan Anda menampung ikan-ikan yang didapat oleh nelayan dan dijual ke pihak lain atau konsumen yang membutuhkan. 4, berdomisili di pemukiman masyarakat. Jadi berdomisili di pemukiman masyarakat. Apabila Anda berdomisili di pemukiman masyarakat, tentu Anda lebih dahulu melihat apa-apa saja yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. 1. Kebutuhan harian atau PMD. Kebutuhan harian yang dibutuhkan oleh masyarakat biasanya adalah suatu prospek kerja yang mana Anda juga bisa sebagai penyedia kebutuhan harian. Yang nomor 2, beras. Beras adalah kebutuhan pokok yang harus disediakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu di sini Anda bisa juga menyediakan beras sebagai peluang bisnis. Nomor 3, sayur mayur dan ikan. Untuk sayur mayur dan ikan adalah kebutuhan masyarakat yang selalu dikonsumsi tiap hari. Jadi di sini Anda juga berpeluang untuk menyediakan sayur mayur setiap pagi hari supaya sayurnya terlihat lebih segar. Yang keempat, daging. Daging adalah juga selalu dikonsumsi masyarakat kita tiap hari. Jadi Anda juga berprofesi sebagai penjual daging, baik itu daging ayam, daging sapi, ataupun daging yang lain. Nomor 5, sarapan pagi. Biasanya masyarakat yang tinggal di komplek juga selalu di pagi hari itu mereka sarapan. Jadi di sini Anda juga berpeluang untuk sebagai penyedia sarapan pagi untuk masyarakat sekitar. Nomor 6, mungkin banyak peluang-peluang lain yang ada di tengah masyarakat. Sebetulnya Anda lebih tahu. Mohon Anda pelajari dulu. Kalau seandainya ada prospek, silakan jadikan untuk peluang bisnis. Nomor 5, jika Anda berada di tempat lain yang bukan tempat kami sebutkan di atas, cara yang harus Anda lakukan untuk menentukan peluang bisnis itu ialah di cara yang Anda lakukan untuk menentukan peluang bisnis itu adalah 1. Lihat apa saja kebutuhan masyarakat di tempat Anda berdomisili. Nomor 2, pelajari cara-cara bagaimana cara melakukan bisnis yang Anda pilih. Nomor 3, pelajari risiko apa saja yang akan dihadapi. Nomor 4, pelajari di mana tempat yang paling strategis untuk Anda melakukan usaha. Nomor 5, pelajari dari mana diambil produk-produk yang akan kamu sediakan tersebut. Nomor 6, sesuaikan bisnis Anda dengan kemampuan finansial Anda, maksudnya ketersediaan uang Anda. Nomor 7,
Setelah memperhatikan hal-hal yang kami sampaikan tersebut di atas, semoga kegiatan Anda berjalan dengan baik. Kami juga bersedia meluangkan waktu melayani Anda untuk melakukan konsultasi apabila Anda menemukan kesulitan dalam melakukan usaha. Rekan-rekan yang suka berjuang untuk memperoleh impian yang diinginkan, kami sangat mendukung dan kami sangat mendoakan usaha yang Anda pilih bisa berhasil. Dan untuk permasalahan yang mungkin Anda hadapi, apabila terjadi permasalahan, silakan komen aja di bawah ini. Dan kalau bermanfaat pesan-pesan ini, kami juga mohon juga di subscribe channel ini. Terima kasih. Selanjutnya juga terima kasih atas dukungan Anda. Dan saya tutup untuk sesi ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.